Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, kembali kami informasikan kabar terkini dari Pasar Tradisional Desa Pon. Pemirsa, sejak direlokasi dari pasar lama ke pasar yang baru untuk ditata dengan baik, sebahagian pedagang tradisional Desa Pon enggan menempati pasar baru tersebut. Pasalnya, relokasi pasar sangat sulit diakses warga untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Dari pandangan Mona Lisa di lokasi, Kamis 1 Juli 2021, sekira pukul 10.30 WIB, kios dan los yang telah disiapkan hanya sebagian kecil pedagang menempati lokasi yang disediakan. Sementara kios yang ada tertutup rapat, los yang ada tampak lengang menjadi tempat beristirahat para pedagang melepas lelah. Menyikapi adanya pedagang membuka lapak di sepanjang jalan menuju lokasi pasar Desa Pon, serta semakin sepinya warga berbelanja di pasar tradisional tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sedang Bedagai menggelar pertemuan dengan para pedagang Rabu 30 Juni 2021. Pertemuan yang dihadiri Kabid Pasar Kristianto Sianturi, pemilik kios, dan juga hadir Sekretaris Desa Pon, meminta agar pedagang menempati kiosnya masing-masing dengan ketentuan dalam 15 hari kios ataupun los yang tidak ditempati akan dicabut kepemilikannya dan diganti dengan pedagang yang membutuhkan. Sementara Roida Siwarani, salah seorang pedagang pasar Desa Pon, mengatakan bahwa tidak adanya infrastruktur pendukung seperti jalan menuju ke lokasi. Akibatnya masyarakat enggan berbelanja ke pasar tradisional tersebut. Dengan kondisi seperti ini kami tidak akan mampu bertahan, katanya. Kabid Pasar Kristianto Sianturi terkait permasalahan pasar Desa Pon saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya tidak ada wewenang memberikan jawaban kepada media. Silahkan langsung kepada Kepala Dinas, katanya. Untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Kabid Pasar Kristianto Sianturi, tim menyambangi kantor Disperindak Kabupaten Sedang Bedagai. Mirisnya, Karno SH sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak kooperatif dan terkesan menghindar dari wartawan dalam memberikan informasi terkait pasar Desa Pon dan mengabaikan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Menurut saya, Pak, kami selama ini udah lebih 20 tahun jualan aman-aman aja. Sebab dibangun pajak ini, ya memang baguslah pajak ini dibangun. Tapi karena nggak ada jalan, Pak, ke dalam, tertutup, berbaris itu semua tertutup, jadi nggak ada jalan, Pak. Jadi kami pedagang yang di dalam nggak masuk orang, jadi mengeluhlah kami yang di dalam ini. Jadi kami cari solusi, kami bangun lagi solusi itu yang sodaya-sodaya itu. Nggak juga masuk orang, tambah parah lagi pajak ini kios ini. Jadi kami, Pak, mau bermohonlah sama pemerintah ini, maunya satulah dibuka kios ini. Dikorbankanlah satu kios, biar ada jalan. Pintu masuk, keluar? Pintu masuk. Keluar masuk ya? Keluar masuk dari sini bisa. Jadi orang pun apapun, kalau ada pun menurunkan barang, udah nggak macet lagi. Karena udah ada jalan. Jadi keluar pun ada, jadi semua bisa. Jadi kios ini bisalah kita pakai. Jadi kalau nggak ada solusi, Pak, gini-gini aja, berarti tempat tinggal ini tempat tidur, bukan tempat jualan. Kami udah korban berapa lama belanja busuk, belanja busuk. Ujungnya kami tinggalkan. Datang pemerintah membilang harus dipakai, harus jualan. Kalau nggak dipakai ditarik. Jadi kami minta solusi lah sama pemerintah. Itulah permohonan kami, itulah keluhan kami, Pak. Kami bukan nggak mau memakai kios yang dibangun pemerintah. Sangat berterima kasih karena udah dibangun. Tapi solusinya nggak ada jalan. Jalan masuk, ditutup semua jalan. Nggak ada jalan. Cuman orang belanja. Itulah, Pak. Di Sodaya yang kami bangun-bangun itu. Di depan Ya, kios kami, pasar ini? iya. Situlah jualan. Kalau di situ pembelinya apa rame, Bu? Nggak rame juga, karena
itu di situ aja, di pinggir jalan itu aja, nggak ada masuk sini karena udah ditutup juga itu Pak. Jadi masuk gang situ nggak ada orang, hanya di pinggir itu aja, pinggir itu aja. Nah, itu aja Pak. Oh, jadi pembeli nggak situ masuk ke dalam aja, ini Bu nggak ya? ada yang masuk, nggak ada yang masuk. Dikorbankanlah satu kios itu demi selamat berapa banyak. Satu korban kios selamat yang berapa banyak kan, itulah supaya ada jalan masuk. Kami minta solusi lah, datang orang itu ya nantilah ditanggapi katanya, kita tunggulah. Jadi kalau nggak ditanggapi gitu-gitu aja lah nanti ya gitu-gitu aja. Sampai batas berapa hari tuh? Nggak ada dibilang tadi berapa hari. 15 hari dari surat. Tapi si ikan mengeluh ini udah berapa hari nggak ada dibilang. Karena aku bertanya tadi, macam mana Pak, kapan tunggu ada solusi kami buka kios atau sekarang ini mau di kios? Kalau kami sekarang belanja ya sama dengan menghabiskan modal. Kan tadi kemana itu Pak? Jadi tunggu ada solusi kata dia. Ya itulah Pak, jangan kami dipaksa jualan sekarang kalau posisi kayak gini. Kalau posisi kayak gini sama dengan membuang kita Pak. Dari mana kita? Sedangkan si Jokowi udah capek memang ngasih bantuan. Kita membuang-buang kan? Gak logika. Nah, ini tadi nggak memuaskan pertemuan tadi, nggak ada. Hanya singkat Kali. Padahal udah ditunggu mulai tengah 9, hanya sebatas itu aja rupanya. Izin Bu, Ya. kalau boleh tahu, apakah Ibu sini nyewa kios, punya kios? Punya kios Pak. Awalnya punya kios ini beli atau bagaimana Bu? Boleh ceritakan Bu? Kalau dulu saya punya kios lama, kita menyewa, baru ada satu lagi kita beli, itulah dulu. Ya. Jadi kalau sekarang ini nggak beli, itu memang dikasih pemerintah lah. Pemerintah. Kalau yang dulu itu udah hangus lah itu kan, namanya dulu itu Oh, kan. kios yang Ibu beli dulu sudah hangus? Ya hangus lah, udah dibongkar kan. Oh, Itulah gantinya. Iya. Ini dikasih pemerintah lah. Nah, kami ya berterima kasih sama pemerintah dibangun. Memang niat pemerintah bagus, cuma karena nggak apa sama tengoklah itu di bahu jalan itu WC kan aturannya kan enggak itu. Tapi udah itulah pemerintah. Jadi kami sekarang ini kalau udah terlanjur hanya itu aja lah dibuka. Yang udah terlanjur itu WC apa di sana keluar masuk nggak usah jalan. hanya itu aja, ini aja lah dibuka. Kalau udah dibuka ini mungkin kita tengok lah. Selamat siang Pak. Kalau boleh tahu Pak, dengan Bapak siapa Pak saya bicara nih Pak? Pak Syotang Pak ya? Wali Kota. Benahi di Kampung Pon ini kios-kios, salah satunya saya katakan tadi itu banyak kios yang ditempatin satu orang ada sampai 6 kios. Ini dulu memang sudah artinya tidak dibenahin. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin dinas pasar dulu mungkin tidak kooperatif atau tidak tahu atau tidak turun ke lapangan. Dan dengan adanya datang begini, artinya dari dinas pasar itu sangat-sangat bagus. Kemudian itu yang paling utama. Artinya kalau orang punya kios itu jangan menjadi tempat tinggal. Itu tidak boleh. Kios itu dibuat untuk orang jualan. Nah, jadi kalau 15 hari memang ini katanya sudah 3 kali peringatan. 15 hari ke depan kalau tidak dibuka kiosnya itu akan ditarik. Kemudian salah satunya artinya kios yang diperjualbelikan itu ada kios yang diperjualbelikan itu harus dibenahin, ditarik itu. Kalau memang ada kios yang dijual kepada orang itu harus ditarik. Karena banyak orang masyarakat yang mementingkan kios, sedangkan orang yang pegang kios itu sekarang dijual berarti dia tidak butuh kios kan gitu. Jadi harus diambil alih. Karena ini kios bukan milik, ya kan? Bukan pemilikan ini. Itu sebagai hanya artinya diberikan oleh dinas pasar untuk berjualan dan tidak punya hak milik itu, hak pakai.
pakai Pak ya? Nah, dan memang retribusinya ada itu dijalankan. Jadi itu yang saya katakan, artinya di samping lingkungan ini harus sangat-sangat katakanlah bersih. Kalau di lingkungan kita tidak bersih, bagaimana orang mau berjalan? Di samping ini harus terkait dengan lingkungan hidup, perhubungan, parkir, dinas pasar. Ini yang tiga ini. Memang kami dengan Pak Bupati dari awal sudah membicarakan ini. Jadi bangunan-bangunan yang tidak dilakukan oleh pasar, yang dibangun oleh person-person, itu harus dibongkar. Tidak boleh person-person membangun di dalam pasar ini tanpa seizin dari pasar. Nah ini memang sudah saya rencanakan jauh-jauh sebelumnya, bahwa pasar ini akan saya buat nanti jadi Pujasera. Saya akan buat Pujasera. Jadi Apa itu Pak Pujasera Pak? pusat jajanan serba ada. Oh, iya. Supaya ini untuk kepentingan rakyat banyak, menambah income, menambah hasil daripada rakyat, seperti umpamanya jajanan-jajanan atau kue-kue apa yang bisa dijual, itu kita buat supaya rakyat itu ada kerjanya. Ya kita buat umpamanya 3 kali 1 minggu boleh, tergantung nanti minat masyarakat. Kalau memang eksis, kita lakukan 1 minggu terus dengan artinya jam 5 ke atas sampai jam 12 malam. Iya. Tetapi karena COVID ini makanya belum kita jalankan. Mudah-mudahan COVID sudah habis, itu akan kita laksanakan. Makanya saya minta kepada Bupati kemarin itu, kami dari Lira, Kecamatan Soebamba, itu akan kita yang memegang di dalam hal parkir, pasarnya, dan lingkungan hidup, supaya terpadu. Kalau satu yang nanti yang beda mengelolanya itu tidak bisa satu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau keluar masuk itu sudah ada. Kemarin itu kan memang itu sampai di tembok. Iya. Saya rubuhkan itu. Saya suruh rubuhkan karena menghambat pembeli. Sekarang sudah ada, dari sana aksesnya sudah ada, dari sini juga aksesnya sudah ada, dari sini juga sudah aksesnya. Iya. Kemudian supaya artinya semua ke dalam, saya harapkan, makanya saya katakan tadi, nanti kalau sudah kita yang mengelolanya ini, artinya di jalan itu tidak boleh berjualan, Iya. harus masuk ke dalam. Iya. Jadi tidak ada lagi artinya jualan di sana, harus ke dalam. Jadi tentu pembeli itu ke dalam semua. Ke dalam, ya. Iya, Itu Pak. aja. Hanya itu solusinya. Solusinya Pak ya? Iya, jangan dibuat di jalan lagi, itulah. Iya. Kecuali umpamanya nanti kita berikan satu artinya tidak waktu hari-hari pekan, ya mungkin bisa, kan nggak begitu banyak. Kalau hari-hari pekannya di sini hanya 2 kali seminggu, Iya. Senin, Kamis. Kalau umpamanya hari-hari di luar itu bisa aja kita kasih toleransi, Iya. tapi dengan catatan tidak menghambat jalan, tidak mengganggu ketertiban. Itu aja. Dari Kabupaten Sedang Bedage, Sumatera Utara, Tim Liputan Budiman Manik, Monalisa TV mengabarkan.